Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar pecahan sebagai bagian dari kesatuan ya. Silakan anak-anak buka pena halaman 52. Nah, sudah. Nah, di sini ada contoh ya. Ibu membeli 3 kue coklat. Nah, setiap potong kue dipotong dengan cara berikut. Nah, yang pertama, satu kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. Itu ya anak-anak bisa melihat gambarnya ya. Ada 1 lalu dibagi 2. Nah, jadi pecahannya 1/2 ya anak-anak. Nah, sambil dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya satu kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, berarti setiap potong menyatakan berapa? 1/3. Karena jumlahnya ada berapa potongannya? 3. Jadi jumlah potongannya 3. Jadi 1/3. Selanjutnya, satu kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadi setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Karena dipotong menjadi berapa anak-anak? Menjadi 4 ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, kue bertanda X berarti 1/2. Lalu sebelahnya kue bertanda X lagi. Yang bertanda X berapa? 1. Jadi 1/2. Ada jelly juga. Puding bertanda X berarti 1/3. Yang bawah juga sama 1/3. Lalu kita lihat pizzanya, itu ada 4. Yang bertanda X ada 1 ya, berarti 1/4. Lalu kue di sebelahnya ada 4 kue. Yang bertanda X berapa? 1. Jadi 1/4. Nah, sekarang menentukan pecahan sesuai gambar. Ada 2 buku yang berdiri, 1 buku jatuh, berarti 1/2. Yang bawah itu totalnya ya anak-anak. Lalu ada buku warna merah. Buku warna merahnya ada berapa? Ada 1, berarti sisanya ada berapa lainnya? Jumlahnya ada 4, berarti 1/4. Lalu kita lihat buku berpita. Yang ada pitanya berapa anak-anak? 1 ya. Jadi totalnya berapa? 2. Sekarang kita akan menentukan pecahan sebagai bagian dari kelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari kelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Nah, kita harus memperhatikan banyak bendanya ya anak-anak ya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Nah, ayo ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Selanjutnya, bilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Jadi, kalau penyebut itu yang bawah ya, itu adalah jumlah benda seluruhnya. Coba ayo perhatikan contoh berikut. Ada 3 buku. 1 diantaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang berdiri ada berapa? Ada 1. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3 ya anak-anak. Berarti 1/3 ya. Seperti itu, sudah paham? Ya. Lalu yang kedua, kelompok setengah bagian. Nah, ini jadi setengah ya anak-anak. Jadi ini adalah 1/2 ya. Ini setengah semua ya. Lalu kelompok sepertiga bagian. Nah, ini anak-anak bisa lihat ada 1 lingkaran utuh dibagi menjadi 3. Berarti yang ada yang diarsir itu yang di atas. Berarti jumlahnya pembaginya ada berapa anak-anak? 3, berarti 1/3. Sekarang kita lihat pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan. Yang pergi ada berapa anak-anak? Ada 1 ya, betul. Nah, terus totalnya ada berapa seluruh siswanya? Ada 4. Berarti kita nyatakan pecahan 1/4. Betul. Lalu contoh kedua,
Perhatikan contoh berikut. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang pergi ada berapa anak-anak? 1, betul. Lalu jumlah burungnya ada 3 ya, berarti